Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena oleh kasih dan penyertaan-Nya kita dapat mengakhiri hari ini dengan baik. Apapun yang telah kita alami sepanjang hari ini, baik sukacita, keberhasilan, pergumulan maupun air mata, marilah kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya yang akan menguatkan hati kita. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah memelihara, melindungi, dan memberikan kekuatan kepada kami dalam setiap aktivitas yang kami jalani. Pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang rindu mendengarkan suara-Mu. Kami memohon ya Roh Kudus, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu dengan benar. Biarlah setiap ayat yang kami renungkan menjadi terang bagi langkah kami, menguatkan iman kami, menghibur hati kami yang letih, serta menuntun kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jauhkanlah segala kekhawatiran dan gangguan yang dapat menghalangi kami menerima firman-Mu. Kiranya melalui renungan malam ini, kami semakin mengenal Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang selalu memimpin, menjaga, dan mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita malam ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-16, tertulis demikian. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada zaman Yesus, seorang gembala memiliki tugas yang sangat berat. Ia harus menjaga domba-dombanya siang dan malam, menuntun mereka ke padang rumput yang hijau, mencari mereka ketika tersesat, bahkan mempertaruhkan nyawanya ketika ada binatang buas yang menyerang. Karena itu, ketika Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, Ia sedang menyatakan kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus bukan sekedar pemimpin dari jauh, tetapi hadir bersama kita, melindungi kita, membimbing kita, dan pada akhirnya memberikan nyawanya di kayu salib demi keselamatan kita. Sebaliknya, Yesus membandingkan dirinya dengan seorang upahan. Ketika bahaya datang, seorang upahan memilih melarikan diri karena domba-domba itu bukan miliknya. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Saat kita menghadapi pergumulan hidup, Ia tetap setia menyertai kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini menjadi penghiburan bagi kita semua. Mungkin hari ini ada di antara kita yang merasa lelah, kecewa, takut menghadapi masa depan, atau sedang memikul beban berat. Ingatlah bahwa kita tidak berjalan sendirian. Yesus Sang Gembala yang baik mengetahui setiap air mata, setiap doa, dan setiap pergumulan kita. Tidak ada satupun yang luput dari perhatiannya. Yesus juga berkata, "Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Ini menunjukkan bahwa hubungan Tuhan dengan kita adalah hubungan yang pribadi. Ia mengenal nama kita, keadaan kita, bahkan isi hati kita.
Karena itu, marilah kita belajar mendengarkan suaranya melalui firman Tuhan, doa, dan ketaatan setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian akhir, Yesus berkata bahwa masih ada domba-domba lain yang dituntunnya sehingga menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Hal ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan tidak terbatas. Ia menghendaki semua orang datang kepadanya dan mengalami keselamatan. Sebagai orang percaya, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat firman Tuhan ini pada malam ini? Yang pertama, percayalah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Belajarlah mengenal suara Tuhan melalui firman-Nya setiap hari. Yang selanjutnya, tetaplah setia mengikuti tuntunan Sang Gembala yang baik, sekalipun jalan hidup terasa sulit. Dan yang terakhir, jadilah saluran kasih Tuhan agar semakin banyak mengenal Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini sebelum kita beristirahat, marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dia yang menjaga kita sepanjang hari akan tetap menjaga kita sepanjang malam. Tidak ada tempat yang lebih aman selain berada di bawah pemeliharaan Sang Gembala yang baik. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Gembala yang baik. Terima kasih karena Engkau adalah Gembala yang baik. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau telah memberikan nyawa-Mu demi keselamatan kami. Pada malam ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kuatkan setiap orang yang sedang lelah, hiburkan yang berduka, sembuhkan yang sakit, dan berikan damai sejahtera bagi setiap keluarga yang mendengarkan renungan ini. Ajarlah kami untuk selalu mengenal suara-Mu dan setia mengikuti kehendak-Mu. Jagalah kami sepanjang malam ini, sehingga esok hari kami dapat bangun dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan serta penghiburan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Dan jika renungan ini memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan penguatan dari firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat dalam damai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa dalam renungan malam berikutnya. Amin.